Sudah siap Ustaz? Ya, bismillah. Sudah bagus ininya, gambarnya. Gambarnya masih ada jeda nih Ustaz. Masih ada jeda ya. Kalau suara sih masuk bagus Ustaz. Berarti saya ini jangan banyak bergerak ya. Sudah bisa mulai Mas? Baik. Sebentar. Ya Ustadz Endang, kita mulai acara sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Al-Izzah dimanapun berada, bertemu kembali di sore hari ini dengan kegiatan ngabuburit bersama Al-Izzah, yang insya Allah di kesempatan sore hari ini, di detik-detik terakhir di bulan Ramadan ini, kita akan mencoba untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu-waktu akhir kita di bulan Ramadan ini supaya optimal. Nah, untuk di kesempatan sore hari ini, menjadi teman ngabuburit kita pada kesempatan kegiatan kita sore hari ini, kami sudah ditemani oleh Ustadz Endang ya, Ustadz Endang Suratno Wibowo. Beliau adalah pengasuh dari Pondok Pesantren Tahfidz
Lestari Alam Qur'ani ya Ustadz? Betul Ustadz? Betul. Iya, betul. Ya, Pondok Pesantren Tahfiz beliau ini bertempat di daerah Pelawat, Lamaran, Karawang Timur. Jadi insya Allah kalau sahabat Al-Izzah ada yang mungkin lewat di sekitar daerah Pelawat, itu bisa bersilaturahim ke Pondok Pesantren Tahfiz beliau. Tempatnya di pinggir kali ya Ustadz ya, walaupun nggak jauh dari kota, tapi suasananya nyaman sebetulnya. Sudah pernah ke sana juga nih, Ustadz. Terima kasih. Riverside, Pak. Jadi Riverside, betul Ustadz. Jadi Ustadz, yang mungkin pengen kami bincang-bincang dengan Ustadz di kesempatan sore hari ini kalau ibarat pertandingan sepak bola, ini kita sudah masuk injury time nih Ustadz. Sudah masuk menit-menit terakhir. Biasanya di pertandingan bola itu kalau udah menit-menit terakhir, ada dua kemungkinannya Ustadz. Yeah. Bisa kita meraih kemenangan di detik-detik terakhir itu, atau di injury time, atau malah justru keadaan bisa berbalik biasanya. Karena sudah menit-menit terakhir, akhirnya pertahanan jadi lengah nih Ustadz biasanya nih kalau pertandingan bola ya. Pertahanan lengah, akhirnya kita bisa kebobolan nih gawang kita justru di injury time ini yang akhirnya tim bola kita jadi kalah. Nah, mungkin itu kalau kita analogikan ke pertandingan bola kurang lebih kayak gitu deh. Mungkin suasana hari-hari terakhir ini sesuai dengan tema kita, hari-hari terakhir bersamamu Ramadan gitu. Nah, mungkin yang ingin kita mendapatkan pencerahan dari Ustadz bagaimana di hari-hari terakhir, di detik-detik terakhir, di injury time Ramadan ini kita masih bisa mendapatkan peluang-peluang untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang maksimal dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini mungkin banyak dari sahabat-sahabat Al-Izzah yang fokus beribadahnya di rumah nih Ustadz. Mungkin itikafnya di rumah jadi yang biasanya di masjid gitu ya, karena memang ada anjuran pemerintah terkait ujian dari Allah Subhanahu wa taala yaitu wabah COVID-19 ini. Mungkin nanti bisa dibantu juga nih kami Ustadz diberikan pencerahan bagaimana kita bisa tetap optimal mengisi hari-hari terakhir kita di bulan Ramadan. Nah, tidak berpanjang lebar lagi, kami berikan kesempatan seluas-luasnya kepada Ustadz Endang Suratmowibowo untuk menyampaikan taujihnya Ustadz terkait tema kita sore hari ini. Tafadhol Ustadz, dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Al-Izzah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kemudahan, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam pertolongan, yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk masih tetap bisa bernafas, memperbaiki kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu dan memperbaiki kehidupan kita yang akan datang. Maka sebaik-baiknya tempat untuk berlindung adalah Allah Subhanahu wa taala, berlindung dari buruknya diri kita, buruknya amaliyah kita ya. Dan semua hal itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala urusan yang ada di kehidupan dunia ini. Tugas kita hanyalah satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Izzah, tidak terasa ya, kita sudah memasuki fase 10 hari di akhir Ramadan. Sangat Masya Allah.
sangat singkat kita rasakan. Betapa waktu yang kita damba-dambakan, ya. Bulan yang kita tunggu-tunggu dalam waktu 1 tahun, ternyata setelah kita berada di dalamnya sangat singkat sekali bulan itu kita lewati, waktu demi waktu, hari demi hari. Maka cara terbaik untuk bersyukur kepada Allah adalah dengan memanfaatkan waktu, dengan memanfaatkan kesempatan yang ada, yang telah diberikan kepada diri kita semua sekalian. Ini adalah sering kita dengar dalam khutbah Jumat wasiat takwa, ya. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Wasiat takwa ini tentunya tidak tidak hanya sebatas ucapan, dan itu kemudian menjadi rukun bagi khatib untuk menyampaikan pada saat salat Jumat. Tentunya tidak lain adalah wasiat takwa ini agar para jamaah sekalian itu terpacu, ya, dari Jumat ke Jumat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan berpuasa ini pula, ya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada setiap umatnya, kepada setiap hambanya, umat Nabi Muhammad SAW, untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum mereka, atas orang-orang sebelum kita. Ya. Agar apa itu diwajibkan kepada kita? La'allakum tattaqun. Agar kita bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita makin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita makin berupaya untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas diri kita, kualitas ketaatan kita dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di 10 hari Ramadan ini, ya, sekarang sudah hari ke-24, ya. Tinggal 6 hari lagi, ya. Seyogyanya kita, ya, khususnya sahabat Al-Izzah, itu untuk dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin supaya waktu di 10 hari Ramadan ini optimal, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan diri kita dalam keadaan kita terus bermunajat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, terus memberikan yang terbaik dari waktu kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Sahabat Al-Izzah, ikhwani fillah, azakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan yang penuh di dalamnya dengan rahmat. Dan di dalamnya pula Allah Subhanahu wa taala jadikan satu malam khairum min alfi syahr, yang ia lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Malam ini tentunya menjadi buruan, ya, diburu oleh setiap orang. Karena apa? Karena satu malam itu Allah nyatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan berarti tanpa sebab, karena satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ini, apabila kita mendapatinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa ma taqaddama min dzambi, apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dengan catatan kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, ya. Dan kita memperbanyak doa kepada Allah, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Seperti itu. Jadi di 10 hari Ramadan ini banyak lazimnya kita temukan, ya, bahwasanya kebanyakan manusia itu mulai lengah mempersiapkan persiapan Idul Fitri, ya. Mempersiapkan sesuatu yang harus tampil baru, baju baru, ya. Terus kemudian apalagi kacamata baru, ya, peci baru, ya, sendal baru dan segala macamnya. Ya. Mereka melupakan yang seharusnya mereka raih di bulan Ramadan, yaitu adalah jiwa yang baru, hati yang baru. Bahwasanya Ramadan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, Idul Fitri adalah sebagai perayaan atas berhasilnya kita melewati
bulan Ramadan atau saum Ramadan dengan perolehan-perolehan ibadah yang tentunya jauh lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Nah, mengenai hal ini, ya, kebanyakan dari kita itu banyak bingung. Ya. 10 hari Ramadan ini apa yang bisa kita lakukan? Tanggal 17 Ramadan ya, adalah disepakati bahwa itu adalah hari diturunkannya, malam diturunkannya Al-Quran, malam nuzulul Quran. Dan artinya bulan Ramadan ini mempunyai keistimewaan bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Ya. Bulan Ramadan ini telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasul kita, penghulu kita yang akan memberikan syafaat kepada kita di mana tidak ada lagi pertolongan selain daripada pertolongannya Allah dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Al-Izzah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, Al-Quran adalah sebuah mukjizat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, kitabillah ya, dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Dan kemudian satu kebaikan itu asyru amsalihah, asyru amsalihah, dibalas 10 kali lipatnya dari satu kebaikan itu menjadi 10 kebaikan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, melainkan alifun harfun, ya. Walakin alifun harfun wa mimun wa lamun harfun wa mimun harfun. Melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sekali kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Nah, sudah ada 3 huruf itu Pak Dokter. Nah, sudah ada 3 huruf, dikali lipatkan oleh Allah setiap satu hurufnya satu kebaikan, dikali lipatkan ajru asyru amsalihah menjadi 10 kali lipat yang semisal dengannya, maka dalam sekali membaca alif lam mim kita mendapatkan 30 kebaikan. Masya Allah. Maka hadirin sahabat Al-Izzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi penting untuk kita sama-sama memahami bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat, Al-Quran itu adalah bukti daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya memberikan janji untuk membalas setiap satu hurufnya 10 kali lipat, 10 kebaikan. Artinya, untuk setiap satu huruf itu kita mendapatkan 10 kebaikan. Contoh ya, kalau kita komparasikan dengan kebaikan dengan kehidupan real yang kita jalani, membuang kemudian menolong orang lain yang sedang kesulitan juga satu kebaikan. Ya, apabila kita ingin mendapat banyak kebaikan, maka di 10 hari terakhir ini mari kita sama-sama membaca Al-Quran, sama-sama membaca maknanya, mentadaburi maknanya, dan juga sama-sama kita menghidupkan malam-malam kita dengan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan keutamaan-keutamaan di 10 hari Ramadan. Syukur-syukur pada saat kita sedang melakukan kebaikan tersebut, kita ternyata dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari jalur Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW ya, di 10 malam terakhir, 10 hari terakhir itu ibadahnya melebihi kesungguhan pada waktu-waktu yang lain. Jadi Rasulullah itu di 10 hari terakhir yajtahidu fil asril awakhir, ya,
itu sangat bersungguh-sungguh melebihi ibadah-ibadahnya di bulan lain. Ya, itu di 10 hari terakhir. Nah, itu ya. Nah, kita yang mengaku adalah umat dari Rasulullah Muhammad SAW, kira-kira yang mau jadi tuntunan kita itu siapa? Opa-opa Korea yang sibuk di mall atau siapa? Tentunya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Rasulullah sangat bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir, ma la yajtahidu fi ghairi, ya. Melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya. Ini hadis ini yang diriwayatkan dalam sunan dalam apa namanya? Rawahul Muslim, ya. Bahwasanya dalam suatu keterangan lain di 10 hari terakhir ada suatu keterangan mengatakan, ceraikanlah semua urusan duniamu. Untuk apa? Untuk bersungguh-sungguh menggapai malam, bersungguh-sungguh Ramadan ini di tahun berikutnya. Allahu alam. Terlebih dalam kondisi seperti sekarang, sahabat Al-Izzah rahimani wa rahimakumullah. Ini tentunya menjadi Ramadan yang lain daripada yang lain daripada tahun-tahun sebelumnya, ya. Kita mendapati bahwasanya Ramadan tahun ini kita sedang berada dalam ketakutan akan sebuah wabah, ya, yang bernama apa? COVID-19, ya. Tentunya sahabat Al-Izzah jauh lebih memahami permasalahan COVID-19 ini, ya, dibanding dengan saya. Ada Pak Dokter Arif yang memahami bagaimana COVID-19 ini, ya. Terus kemudian ada dokter-dokter yang lain yang juga tentunya sangat jauh lebih memahami dari segi pemahaman akademis, ya. Maka Ramadan tahun ini apa namanya? Introspeksi bagi kita supaya apa? Supaya kita meningkatkan amalan kita, supaya kita menjadikan bulan Ramadan tahun ini membekas di dalam hati kita, supaya kita memperbanyak kegiatan-kegiatan ibadah, supaya kita menghentikan seluruh hal-hal yang tidak dibutuhkan, ya. Kalau kita lihat sekarang orang-orang juga rupanya masih banyak, ya, dalam musim pandemi seperti sekarang pada berkumpul di mall, ya, berkumpul di mall, berkumpul di pasar-pasar, berkumpul di jalanan, ya. Sangat miris sekali. Padahal para ulama, ya, jumhur berpendapat bahwa untuk menghindari itu semua, untuk menghindari wabah COVID-19 ini, diharapkan masyarakat untuk bisa tinggal di dalam rumah, stay at home, ya. Bahkan yang kerja pun work from home. Tapi kemudian ada sebagian daripada manusia mengabaikan perkara tersebut, ya. Akhirnya mereka, ya, Allahu alam, ya. Ini tentunya banyak sekali korelasinya. Banyak sekali keterikatannya. Apakah mungkin memang ada sesuatu yang mengharuskan mereka keluar atau bagaimana? Ya, tentunya ini juga di luar daripada apa yang harus dibahas pada pertemuan kita pada hari ini. Maka sahabat Al-Izzah rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan tahun 2020 ini kita nggak pernah tahu apakah kita akan bertemu dengan Ramadan berikutnya atau tidak. Ya, para sahabat itu apabila mereka melakukan sebuah ibadah, ya, melakukan sholat, ya, melakukan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah mahdoh, ya, kehidupan sehari-harinya, mereka menjadikan apa yang dilakukan itu seolah-olah menjadi perbuatan terakhirnya, seolah-olah menjadi
mereka tidak akan bertemu dengan sholat berikutnya. Ya, apabila mereka melakukan sholat, ya, misalkan sholat isya, ya, atau sholat yang lainnya, mereka bersungguh-sungguh imanan wahtisaban. Ya. Kalau kita sholat tarawih, ya, melakukan sholat tarawih bersungguh-sungguh seolah-olah mereka tidak akan menemui lagi tarawih berikutnya. Maka mereka melakukannya itu dengan khusyuk. Itu salah satu kunci untuk ibadah agar kita khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat membaca, tidak seperti kebanyakan saat ini kita lihat ya, ibadah sholat tarawih 8 menit, 7 menit, atau ada yang lebih cepat dari itu Pak Dokter. Ada yang 5 menit. Apa yang didapat? Ya, apa yang didapat selain daripada pegel? Terus kemudian apa? Mereka mendapati segala sesuatu yang sia-sia. Tidak ada tumak nina, rukun sholat tidak terpenuhi. Maka, waliyahzubillah, ini mudah-mudahan jangan sampai terjadi pada kita. Ya. Suatu ketika Rasulullah SAW, Ustaz, ya, sebentar Ustaz. Jadi walaupun mungkin sekarang kita juga, ini yang terutama yang bapak-bapak nih Ustaz ya, ini kan kita jadi imam-imam dadakan nih karena Masya banyak Allah. mengerjakan sholat tarawihnya di rumah kan sekarang. Tetap Betul, Ustaz ya nggak boleh ngebut-ngebut juga ya walaupun kita nggak boleh jadi ngebut-ngebut imam juga. dadakan lah gitu bagi keluarga kita di rumah gitu Ustaz. Iya betul, ada hukum-hukum yang harus dipenuhi, hak-haknya yang harus dipenuhi dalam ilmu tajwid. Ya. Membaca Al-Fatihah itu tidak bisa dibaca sedemikian rupa tanpa memenuhi hak-haknya. Ya. Ya kalau kita melihat ya bagaimana membaca Al-Fatihah orang kebanyakan nih, ini jangan ditiru nih ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, itu kalaupun lidahnya tidak terpeleset juga alhamdulillah itu sudah. Tetapi tidak ada makna yang bisa diresapi di situ. Maka bapak-bapak, ini para bapak-bapak yang menjadi imam-imam dadakan di rumah ini, Masya Allah. Baca dengan lembut, baca dengan pelan, resapi, hayati. Seolah-olah ibadah itu adalah, sholat itu adalah sholat terakhir yang akan bapak-bapak lakukan. Ya, yang akan saudara-saudara sekalian lakukan dan tidak akan mendapati sholat-sholat lagi di berikutnya. Mungkin setelah sholat kita meninggal, mungkin pada saat kita tidur tidak bangun lagi, mungkin pada saat kita mau ke kamar mandi kepleset, mungkin pada saat kita mau keluar membeli sesuatu ternyata terkena wabah COVID-19. Naudzubillah min dzalik ya. Nah ini harus menjadi pemikiran bagi kita semua. Lakukan segala sesuatu itu seolah-olah kita akan meninggal, ya, seolah-olah kita tidak akan mendapati apa yang saat ini sedang kita kerjakan lagi. Sehingga nanti Allah akan hadirkan kehusyuan, ketakutan ya. Jadi pada saat mendalami pemahaman itu, pada saat imam ataupun kita sendiri yang mengimami membacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sambil diresapi segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semesta alam kita ini hanyalah satu makhluk yang berada di alam semesta, yang alam semesta ini ada beratus-ratus miliar bintang, planet. Dan bumi adalah satu dari ratusan miliar planet yang ada di alam semesta. Dan di dalam bumi ada manusia, ya. Kalau nggak salah sekarang tuh ada kurang lebih sekitar 7 miliar manusia yang hidup dalam sebuah planet bernama bumi. Dan dari 7 miliar manusia itu ada kita, ya, ada Endang Suratno Wibowo, ya, ada Dr. Arif, ya, yang sedang melaksanakan ibadah sholat tarawih. Maka diresapi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah meresapi, baru kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa yang kita butuhkan Allah beri. Apa yang tidak kita butuhkan pun Allah beri karena Allah Maha mengetahui. Makanya manusia kadang tidak mengetahui bahwa apa yang menurut dia baik ternyata itu buruk bagi dia. Apa yang menurut dia buruk ternyata itu baik bagi dia. Ini yang kebanyakan manusia tidak mengetahui
Sehingga apa? Mereka kufur terhadap nikmat Allah. Mereka tidak melihat nikmat Allah yang begitu besar yang diberikan kepada kita, tetapi mereka hanya melihat setitik kekurangan, kelemahan yang ada pada dirinya, kemudian dia menjadi lemah dan kemudian dia menjadi manusia yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang tidak bersyukur itu, tidak memanfaatkan waktu dengan baik itu, azab Allah akan ditimpakan kepada mereka dengan ketidakberkahan dalam waktu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh apabila engkau bersyukur kepadaku, bersyukur untuk segala hal, bersyukur atas waktu, bersyukur atas sehat, bersyukur atas harta yang dititipkan, bersyukur atas pendidikan yang diberikan, bersyukur atas jabatan yang dititipkan. Cara bersyukurnya bagaimana? Cara bersyukurnya adalah dengan mempergunakan seluruh potensi yang ada pada diri kita yang diamanahkan kepada kita, itu untuk digunakan di jalan ketaatan pada Allah. Apa? Perbanyak sedekah kalau kita banyak harta, perbanyak berbagi kepada orang lain, perbanyak membantu orang lain. Kalau kita punya jabatan, gunakan jabatan itu untuk kemaslahatan orang banyak. Kalau kita punya kedudukan pun, gunakan kedudukan itu untuk kemaslahatan orang banyak. Jangan untuk perut sendiri. Karena apa? Karena pada saat kita mempergunakannya untuk perbuatan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengkategorikan orang itu telah kufur nikmat. Ya, telah kufur nikmat. Maka ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang kufur nikmat adalah dengan azab yang sangat pedih. Dalam ilmu ya di situ ada lam ya, lam taukid yang maknanya adalah penekanan. Bahwa sungguh barang siapa yang bersyukur kepada Allah sungguh pasti akan aku tambahkan nikmat kepadanya. Syukur ya, kalau kita punya rezeki, kita bersyukuri, besar atau kecil kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri dengan berbagi, syukuri dengan menambah ketaatan kepada Allah. Maka salah satu rahasia untuk mendapatkan kesyukuran itu adalah mendapatkan harta. Salah satunya adalah cari harta dengan cara yang telah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Cara yang tidak melabrak nilai-nilai syar'i, nilai-nilai syariat. Tidak boleh kita kemudian mencari harta dengan cara ta'kuluna amwalakum bainakum bil batil, dengan cara batil. Menzalimi orang, ya, korupsi, merampok, ya, terus menjilat, menyuap, dan yang lain-lain. Berdagang dengan cara yang tidak jujur, mengurangi timbangan. Itu semua termasuk kategori dalam surat An-Nisa ayat 29 tadi. Memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Maka pada saat harta itu datang kepada kita, ya, kita harus muhasabah. Kok susah sih nih untuk kita taat kepada Allah? Kok susah sih? Ternyata apa? Oh, ternyata rezeki yang aku dapatkan ternyata dari jalan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara yang batil. Gitu. Itu adalah waktu-waktu muhasabah kita saat ini. Apabila kita mendapati ada perbuatan kita yang ternyata kita pernah berbuat dosa, pernah berbuat salah, pernah berbuat curang, maka mintakan ampun pada Allah dengan sebaik-baik permohonan ampun. Takutlah kepada Allah. Takutlah bahwa Allah menyiapkan neraka. Takutlah bahwa Allah menyiapkan neraka bagi orang-orang yang dia telah menzalimi orang lain, telah menzalimi hak-hak Allah, menzalimi hak-hak orang lain. Gitu. Jadi sahabat Al-Izzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting untuk kita sama-sama memahami tujuan manusia, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Yakni untuk beribadah kepada Allah. Ya betul Pak Dokter ya. Maka Pak Dokter Arif saat ini menjadi seorang dokter. Gunakan kedokteran Pak Arif itu untuk mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Maka siapa yang menjadi security misalkan, jangan orientasinya digunakan untuk mendapatkan uang, jangan. Karena apa? Pada saat orientasinya adalah untuk mendapatkan uang, maka kita hanya akan berlomba memacu diri kita untuk apa? Untuk mencari sebanyak-banyaknya uang. Padahal uang itu adalah hanya sebagai wasilah saja supaya kita bisa bertahan.
Seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuan manusia dan jin diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian tujuan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diturunkan apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. 10 hari terakhir Ramadan ini banyak-banyak kita kurung diri kita di masjid, kurung diri kita di rumah membaca Al-Qur'an. Semata-mata apa? Untuk supaya ada perbaikan yang kita harapkan setelah kita melewati bulan Ramadan. Ya, dalam teorinya, ya, orang Yahudi punya teori juga. Dalam saya pernah baca sebuah buku, pernah ikut trainingnya juga malah. 7 Habits of Highly Effective People. Jadi 7 kebiasaan efektif manusia yang itu akan merubah perbuatannya, akan merubah karakternya, akan merubah nasibnya. Ya, ujung-ujungnya pasti berubah nasib. Karena apa? Karakternya berubah. Ya, karakter orang-orang bagus, orang-orang baik. Dalam 21 hari itu harus dibuat checklist untuk membuat sebuah kegiatan yang dilakukan secara berulang dalam waktu 21 hari. Selama dalam 21 hari itu ternyata tidak ada yang terlewat, maka insya Allah, ini insya Allah tuh, yang memberikan trainingnya juga orang Islam. Insya Allah itu dia akan mendapati dirinya dengan karakter atau dengan kebiasaan yang dia sering lakukan dalam kurun waktu 21 hari itu. Seperti itu. Maka di dalam agama kita pun sama. Kita malah lebih intens dalam sehari 5 kali sholat. Ya. Dalam sehari 5 kali kita bertemu, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam 5 hari kita berupaya menggugurkan dosa-dosa kita melalui air wudhu. Dalam 5 kali sehari kita mendapati Allah menunggu kita untuk kita memintakan ampunan atas segala kehilapan yang pernah kita lakukan. Ya, Allah itu apabila kita bertobat kepada Allah dengan berjalan kaki, maka Allah akan mendatangi kita dengan berlari. Kasih sayang Allah melebihi kasih sayang seorang ibu yang baru melahirkan anaknya kepada anak yang baru dilahirkannya. Kasih sayang Allah kepada manusia itu melebihi daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka sudah sepantasnya lah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan apa yang menjadi momentum saat ini khususnya. 10 hari bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, Allah menyiapkan waktunya bagi kita. Allah menyiapkan hari demi hari bagi kita untuk apa? Ayo, maksimalkan ibadah. Tingkatkan takwa. Buru malam Lailatul Qadar. Mintakan ampunan kepadaku. Berdoa kepadaku. Ud'uni astajib lakum. Setiap doa yang kita proposalkan kepada Allah, itu Allah menjanjikan kepada kita, astajib lakum. Akan diijabah. Gitu. Jadi banyak orang yang datang kepada saya itu, Tat, gimana ya? Ini saya udah doa sudah, usaha sudah, tapi kok sepertinya doa saya tuh nggak dikabulkan, nggak diijabah katanya. Saya minta dong doanya sama Pak Ustadz. Ini airnya katanya. Hah? Terus airnya diapain? Diburak. Jadi banyak perilaku-perilaku seperti itu. Jadi doa setiap manusia itu pada intinya diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Yang menghalangi antara terkabulnya doa ya dengan doanya seseorang adalah dosa-dosanya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan demikian. Ya, yang menghijab terkabulnya antara doa dengan terkabulnya doa, ya, itu adalah dosa-dosanya. Seperti itu. Kalau dalam ulama-ulama thariqah, ya, mereka lebih ke arah tazkiyatun nufus, ya, mensucikan jiwa. Itu mereka mengatakan hal yang senada, tetapi dengan narasi yang berbeda. Artinya apa? Artinya manusia senjatanya
yang diharapkan oleh Allah untuk dilakukan adalah kalau ente sudah nggak mampu, kalau ente sudah kebingungan, doa, ambil wudhu, sholat, baca Al-Quran. Kenapa baca Al-Quran? Karena dengan membaca Al-Quran, Allah janji, ini janji-janji Allah ada di dalam Al-Quran semua nih Pak Dokter. Dengan membaca Al-Quran, maka kemudian Allah akan memberikan ketenangan kepada tatmainul qulub, kepada setiap yang membacanya. Barang siapa yang membaca Quran, maka Allah akan memberikan ketenangan pada hatinya. Gitu. Kita sudah tahu itu, tetapi kadang banyak di antara kita yang mempunyai yang mengambil aliran apa namanya al-wargahiyah gitu, wargah gitu. Jadi artinya tahu dia teh baca Quran teh begitu gitu, tapi godaan setan lebih menarik baginya. Akhirnya apa yang dilakukan? Daripada baca Quran, mendingan ngabuburit, jalan-jalan, cuci mata, ke mall, ngeborong. Masya Allah, ni'adzubillah. Gitu. Ya. Padahal waktu-waktu yang paling mantap ya untuk kita berdoa kepada Allah adalah waktu setelah asyar sebelum maghrib. Apalagi terlebih ini di bulan Ramadan. Waktu-waktu sangat mantapnya diijabahnya doa, melesat. Salah satunya adalah waktu setelah asyar dan sebelum maghrib. Dan ini kebanyakan dari kita, kebanyakan dari para pemuda, pemudi, orang tua yang enggak tua-tua misalkan ya. Orang tua yang enggak sadar kalau dia udah tua ya. Dia gunakan itu untuk jalan-jalan ke mana? Ke mall. Dia gunakan untuk jalan-jalan ke mana? Ke apa? Nyari udara katanya. Subhanallah, nyari udara, udara dicari. Allahu Akbar. Ini banyak yang seperti itu. Jadi makanya kenapa saya sangat sepaham dengan tua itu pilihan. Ya. Tapi dewasa itu adalah tua itu kepastian, dewasa itu adalah pilihan. Jadi orang tua yang belum memikirkan kalau dirinya tua, itu artinya dia belum dewasa. Itu. Jadi berasa muda terus. Padahal sudah saatnya dia muhasabah, sudah saatnya dia memikirkan bahwa kematian itu dekat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau kita mau salah satunya mau khusyuk dalam ibadah itu tadi disebutkan adalah dengan kita mengingatkan kepada diri kita, jangan-jangan kita tidak akan bertemu dengan ibadah ini lagi di waktu berikutnya. Rasulullah pernah bersabda, "Aktsiru dzikru min hazzamil ladzati ya'nil maut." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus segala macam kehidupan, segala macam kenikmatan, kelezatan dunia, yakni al-maut, yaitu adalah al-maut, mati, kematian. Karena setelah orang mati, setelah orang meninggal, maka terputus semuanya. Terputus semuanya. Bahkan yang tadinya dia sangat menyayangi istrinya pun terputus rasa kasih sayang itu. Bahkan pada saat dia meninggal, dia itu sangat mencintai seseorang, terputus semuanya. Ya. Secinta-cintanya seorang istri, secinta-cintanya seorang anak, secinta-cintanya orang tua ya kepada seseorang, kemudian orang itu meninggal nih Pak Dokter, orang itu meninggal. Kira-kira itu orang yang paling mencintai mau nggak dikubur bareng? Mau nggak tuh dikubur bareng Pak Dokter? Enggak biasanya Ustaz. Ya itulah, cinta dunia itu semu. Maka cinta yang tidak pernah mati adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Nabi dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan ketaatan kita kepada Allah. Cinta kita kepada Nabi dibuktikan dengan menghidupkan sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, kata Nabi. Siapa yang mencintaiku, ya, itu hidupkan sunnahku. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, dia pasti mencintaiku. Jadi kalau kita ngomong kita mencintai sunnah Nabi, yang mencintai Nabi, tapi kita tidak mau menghidupkan sunnah Nabi, wah ini cintanya masih ada tanda tanya nih. Tanda tanyanya masih kecil lah, dikit lah. Ya. Kalau sudah mulai mencaci maki, nih, wah ini udah beda lagi nih. Jangan-jangan bukan pengikut Nabi nih, caci maki baik nih. Gitu. Karena Nabi, sekalipun Nabi Muhammad SAW dicaci maki oleh orang gila, oleh orang, ya, itu tidak pernah marah.
Tidak pernah kemudian dia balas mencaci maki, tidak pernah. Tetapi pada saat agama yang dihina, ya, agama yang dicaci maki, Allah yang dihina, maka Nabi menunjukkan kemarahannya berupa ketegasannya bahwa apa namanya eh, apa namanya marah itu bukan bukan untuk karena disepelekannya, direndahkannya diri kita. Gitu ya, seperti itu. Allah tidak perlu dibela, betul. Allah tidak perlu dibela. Al-Quran juga tidak perlu dibela, betul. Al-Quran tidak perlu dibela. Tapi kita harus menunjukkan seberapa besar, ya, iman kita tatkala tatkala Al-Quran diinjak-injak oleh orang lain. Seperti itu. Diinjak-injak secara maknawi, ya, oleh orang lain. Maka disitulah kualitas iman kita. Karena apa? Nabi pernah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran," barang siapa melihat di antara kalian, kalian melihat di depan mata kalian ini kemunkaran, ya, kemunkaran, kemaksiatan, ya, dan lain segala macamnya. Falyughayyir biyadihi, maka ubah dengan tanganmu. Dengan tangannya, ubah dengan tangannya. Kalau kita fa'il lam yastati, kalau kita tidak mau dengan tangan kita, tidak mampu dengan tangan kita, falyughayyir bilisani, maka ubah dengan lisan kita, dengan mulut kita, omongin. Ada yang lagi main gapleh ini misalkan di pos ronda, ya, malam-malam Ramadan atau siang-siang Ramadan nih, kagak puasa, main gapleh lagi, ngopi sambil ngudut. Itu Pak Dokter. Itu apa sebaiknya yang kita lakukan? Kita nggak mampu nih, kita mengubah dengan tangan kita atau dengan kekuasaan kita, karena kita nggak mampu, nggak punya kekuasaan itu. Maka falyughayyir bilisani, ubah dengan mulut kita, minimal tegur. Bang, punten nih, abang muslim apa kagak ya? Gitulah, omong-omong dulu seperti itu. Oh, saya bukan muslim, oh, udah selesai urusan. Tapi bang tolong dong, hargai ini yang berpuasa yang lain. Lah, kita kan kalau lagi berpuasa itu ngelihat orang minum air putih aja, bagaimana ceritanya itu? Sampai tenggorokan glek-glek-glek gitu. Ya. Jadi ubah dengan mulut kita, ubah dengan lisan kita, setidaknya menyadarkan kepada dia. Kita tanya, abang muslim? Kalau memang muslim, tolong, ini abang sedang melakukan sebuah perbuatan yang diharamkan, sebuah perbuatan yang melanggar kewajiban abang sebagai seorang muslim, yaitu berpuasa kepada Allah. Apa dalilnya? Dalilnya yaitu Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan berpuasa kepada kamu, pada kalian. Itu. Maka apabila seseorang tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia jatuh kepada keharaman, kemaksiatan, kezaliman. Gitu. Maka tugas kita kalau kita melihat falyughayyir bilisani. Ternyata dengan lisan kita masih belum mampu juga, Pak Dokter, untuk menyampaikan itu kepada orang. Falyughayyir biqalbi, maka ubah dengan hati. Ubah dengan hati. Ubah dengan hati itu adalah dengan doa. Ya Allah, mau diapain itu kagak berani kita. Mau ngomong juga nggak berani. Ya Allah, mudah-mudahan Allah engkau berikan hidayah kepada dia, ya Allah, bahwa perbuatannya itu salah. Itu kata Nabi, falyughayyir biqalbi. Kemudian ada ujungnya yang kagak enak, yang enggak enak. Wa dzalika ad'aful iman. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, itu. Ini maka sahabat Al-Izzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pentingnya kita memahami bahwa sesungguhnya manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Karena konsekuensinya ini luas, ya, maka yang harus kita lakukan, kita kesampingkan hal-hal yang bersifat tidak produktif, ya, tidak menjadikan diri kita makin takwa kepada Allah. Jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang akan menjadikan diri kita justru akan menjadi seorang hamba yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rasulullah SAW yang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya di 10 hari terakhir ini untuk para bapak-bapak nih, ya. Di 10 hari terakhir Ramadan, idza dakhala al-'ashra, ya. Apabila, ya, jika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, ya, maka beliau mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya. Ya, mengencangkan sarungnya itu ada sebagian mentafsirkan menjauhi para istri beliau dari melakukan hubungan suami istri, dari berjima. Ya.
menjauhi itu semua. Apa yang dilakukan? Menghidupkan malam-malamnya, ya. Menghidupkan malam-malamnya. Wa ahya lailahu. Menghidupkan malam-malamnya dengan melakukan apa? Dengan melakukan apa? Kegiatan-kegiatan ibadah, membangunkan keluarga-keluarganya, ya, mengajak mereka untuk melakukan kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, adapun kemudian kita karena masih lemah ini, ya kita sharing sama teman-teman kita. Tolong bangunkan saya, atau kita saling mengingatkan satu sama lain supaya kita bisa saling berbuat kebaikan. Kita bisa saling mengingatkan, kita bisa saling mendorong, ya, kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Ada banyak hal yang menjadi PR kita. Satu, mengenai kesolehan kita, amal soleh kita. Yang kedua, mengenai ekonomi kita bersama, terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Ini menyebabkan perekonomian dunia melemah. Sisi lain kita melihat bahwa ekonomi kapitalis, ekonomi ribawi ini hampir mau terjungkal karena apa? Karena tidak adanya pergerakan perputaran, ya, uang, ya, yang signifikan yang tetap menunjang operasional dari ekonomi ribawi tersebut. Nah, kemudian yang tadi itikaf sudah disampaikan, ya. Kemudian yang ketiganya adalah mudah-mudahan di 10 hari terakhir ini kita bisa menjemput malam Lailatul Qadar, ya. Kita hidupkan malam-malam di 10 hari terakhir ini, 10 malam terakhir ini. Kita hidupkan dengan membaca Al-Qur'an. Kita hidupkan dengan berbuat sedekah, berinfak, ya. Jadi kalau punya uang jangan diempit-empit di bawah bantal. Segera kasihin, beliin beras, kasihin sama orang. Banyak di antara kita dalam situasi wabah pandemi COVID-19 ini yang mereka kehilangan pekerjaannya. Yang mereka yang bekerja pun dirumahkan. Yang mereka sedang bekerja pun contohnya guru-guru honorer yang yang mereka mendapatkan penghasilan dari mengajar secara honorer itu dirumahkan, ya. Tukang-tukang dagang, ya, yang biasanya mereka banyak manusia membeli dagangan mereka, tetapi pada saat musim pandemi seperti ini stay at home, yang mereka tidak menggunakan sistem online, ini habis mereka ini. Jadi tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Maka alhamdulillah Lestari Alam Qur'ani dalam beberapa kesempatan ini banyak mendapatkan dukungan dari para jamaah sekalian, ya, dari Australia, dari Amerika, dari Eropa, dan khususnya dari Indonesia, itu berlomba-lomba untuk mendonasikan, meninfakkan sebagian daripada hartanya untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang memerlukan, ya, untuk diberikan kepada orang-orang yang memang mereka sangat membutuhkan. Nah, karena banyak juga di antara kita mereka tuh mampu, tetapi menjadikan seolah-olah mereka tidak mampu, seperti itu. Mudah-mudahan di sisa waktu terakhir Ramadan ini kita jangan sering-sering berkumpul di mall. Seperlunya saja. Sekarang kalaupun mau belanja sesuatu sudah bisa lewat jempol. Ya nggak usah ke mall, lewat jempol. Tahu-tahu nanti ada yang ngetok-ngetok di depan, paket. Nah, itu udah jadi, itu udah beres tuh. Kita efektif, efisien. Nggak usah ke mall, jalan-jalan ke mall nggak mendapatkan faedah apa-apa. Tahu-tahu jalan ke mall dengan tiba-tiba nyium wangi roti, ya, wangi roti yang semerbak. Wah, udah nggak karu-karuan itu. Ya. Jadi optimalkan di rumah, optimalkan beribadah. Yang masih zona hijau, ya beribadahlah di masjid, ya. Beritikaflah di masjid. Sehingga apa? Sehingga kita mencoba untuk menghidupkan, memakmurkan masjid-masjid Allah yang masih zona hijau. Kalau yang zonanya zona merah, ini lebih diutamakan agar beribadah di rumah, ya. Terus kemudian melakukan segala sesuatu yang memang tidak perlu-perlu banget, gak usah keluar rumah, seperti itu. Mungkin kurang lebih itu saja Pak Dokter, ya. Menutup daripada pertemuan kita pada hari ini. Jadi Rasulullah SAW beliau bersabda bahwa di bulan Ramadan ini, man shoma Ramadan, ya, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan mengharapkan, dengan iman, ya, imanan wa ihtisaban, dan bersungguh-sungguh mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Kemudian dalam sebuah hadis lain juga dengan redaksi yang berbeda untuk Lailatul Qadar. Kalau nggak salah dalam kitab Bukhari, ya, hadis riwayat Bukhari. Man qama Lailatul Qadar, barang siapa yang berdiri, ya, melaksanakan sholat, ya, pada malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, dengan iman dan kesungguhan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni seluruh dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ampunan ini sebesar, kalau dosa kita sebesar gunung, maka ampunan Allah melebihi daripada besarnya dosa kita. Maka ampunan Allah seluas semesta. Kalau dosa kita sebanyak buih di lautan, maka ampunan Allah melebihi daripada itu. Maka bersegeralah memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir ini dengan memperbanyak doa. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memperbanyak doa, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha pemberi maaf, Maha memberikan maaf, dan Engkau suka memberikan maaf, menghapuskan kesalahan. Karenanya maafkanlah aku, ya Allah, maafkanlah atas dosa-dosaku. Ampuni aku. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dalam situasi sulit seperti ini, mari perbanyak berdoa kepada Allah. Mari kita memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah, menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, menambahkan ketaatan kepada Allah dengan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, dan nafilah dan tambahan-tambahan yang lainnya seperti itu. Ya mungkin seperti itu Pak Dokter yang bisa disampaikan pada pertemuan pada sore hari ini. Dan sahabat Al-Izzah, ya saya pernah ketemu dengan sahabat Al-Izzah beberapa waktu lalu, ya. Hanya saja belum Ya, ketemu betul, dengan betul. bapak-bapaknya. Belum ketemu dengan bapaknya. Kayaknya bapak-bapaknya harus di ini juga nih, harus di silaturahmi juga nih. Siap Ustaz, siap. Mudah-mudahan kalau kondisi sudah stabil, kita bisa silaturahim langsung nanti di sana. Baik, insya-Allah. Baik Ustaz. Bagaimana Pak Dokter? Ya. Masya Allah nih, luar biasa. Tidak terasa sebetulnya waktu kita sudah hampir 1 jam bareng-bareng sama Ustadz ngabuburit. Banyak manfaat yang kita dapatkan. Tentunya sahabat-sahabat Al-Izzah juga pasti setuju nih bahwa kita mendapatkan manfaat yang luar biasa sore hari ini dari apa yang Ustadz sedang sampaikan. Ustadz, ini ada satu kepenasaran sebetulnya dari saya, Ustadz. Ya, silakan. Kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, salah satunya dengan harapan kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, ya Ustadz, ya. Gitu. Nah, ini yang agak penasaran bagi saya ini adalah doa yang dianjurkan oleh Rasulullah gitu. Jadi Rasulullah kan menganjurkan kita berdoa tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz di akhir penyampaian tadi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Justru kita berdoanya ini malah minta maaf nih Ustadz kepada Allah. Jadi doanya tidak spesifik, misalnya ya Allah terimalah sholat saya di 10 hari terakhir ini, atau puasa saya di 10 terakhir ini, atau tilawah Quran saya di 10 hari terakhir ini supaya mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi ini saya penasaran, kenapa kok Rasulullah justru memfokuskan kita untuk mengamalkan doanya mohon maaf kepada Allah nih Ustaz. Mungkin ada rahasianya Ustaz, hikmahnya barangkali di balik doa itu. Baik. Jadi hikmah di balik daripada doa itu adalah kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seluruh kebaikan itu sudah pasti akan Allah terima. Ya. Seluruh kebaikan akan Allah terima, tetapi sebaliknya, seluruh kebaikan kita lakukan tetapi rupanya ada dosa yang tidak, ada dosa yang masih menghijab diri kita dengan ampunan Allah, maka kebaikan-kebaikan itu tertahan. Contoh begini Pak Dokter, ya, kita berbuat kebaikan setiap waktu, setiap saat, tetapi ada dosa yang tidak kita introspeksi oleh diri kita, ya, dan kita menganggapnya itu bukan sebagai sebuah dosa besar yang harus dimintakan ampun. Maka karena sebuah dosa itu, ya, kemudian amal-amal soleh yang lain tidak dilihat karena dosa yang itu. Tetapi sebaliknya, apabila dosa sudah diampuni, apabila dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di malam di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, maka seluruh kebaikan-kebaikan kita pun, ya,
seluruh kebaikan-kebaikan kita itu hanya akan menjadi sarana penambah aja. Karena apa? Yang paling penting adalah kita kembali kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang bersih, dengan dosa yang terampuni. Karena kalau semua dosa sudah terampuni, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Maka seluruh kebaikan-kebaikannya itu akan menjadi bonus bagi dia, akan menjadi tambahan-tambahan bagi dia dari kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah siapkan di surga. Seperti itu. Nah, ini pentingnya kita untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, memperbanyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada saat kita melewati 10 hari terakhir itu. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak Dr. Arif. Ya. Oh, Masya Allah, Ustaz, jadi terjawab juga kepenasarannya ya. Jadi sebetulnya memohon maaf kepada Allah ini adalah kuncinya ya Ustaz ya. Dari segala Betul. ikhtiar yang kita lakukan, peribadahan, tentunya dengan Allah memberikan maaf, memberikan ampunannya kepada kita, ini menjadi jalan terbuka lebar bahwa semua kebaikan dari apa yang mungkin sahabat-sahabat Al-Izzah lakukan di bulan Ramadan ini akan mendapatkan balasan kebaikan yang luar biasa dari Allah ya Ustaz. Demikian kurang lebih ya Betul. Ustaz ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, ada contoh lainnya lagi nih saya kasih taman. Kita banyak sedekah kepada manusia, banyak sedekah bangun masjid, tapi kita sombong kepada Allah. Kita takabur bahwa semua harta yang didapatkan itu adalah hasil jerih payah kita. Semua kebaikan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia menggunakan baju yang seharusnya itu adalah digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takabur. Dia meniadakan Allah dalam setiap usahanya. Ya. Dia meniadakan Allah dalam hasil yang telah dia dapatkan. Maka dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, dan apa yang telah dia lakukan itu tidak akan bermanfaat di hadapan Allah. Maka yang paling penting adalah kita memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara kebaikan, ya, lebih banyak mana kebaikan kita sama Bill Gates. Duitnya aja berapa persen APBN tuh, Pak Dokter ya? Filantropis. Ya, banyak membantu orang-orang. Tapi dia tidak beriman kepada Allah, tidak meminta ampun. Kalau dia meminta ampun kepada Allah, saat ini meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan kemudian dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka seluruh keburukan-keburukannya akan Allah hapuskan, dan kebaikan-kebaikannya akan Allah angkat menjadi sebab dia mendapatkan bonus-bonus tambahan yang lain selain daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk daripada penghambaan adalah kita menjadikan diri kita ini adalah sebagai makhluk yang memang patut untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Patut untuk mendapatkan pengasihanan dari Allah. Biar Allah kasihan sama kita tuh gimana sih? Kita tuh banyak minta, ya Allah, pengen mobil, ya Allah. Ya Allah, pengen pengen rumah yang bagus, pengen yang banyak lagi lah, pengen jabatan, pengen segala macam. Tapi kita lupa meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Setiap Bani Adam, setiap manusia itu khoto, itu mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, keburukan. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Gitu. Dan kebanyakan manusia tidak menyadari setiap hari dia berada di dalam dosa. Setiap hari dia berdosa dengan matanya, dengan lisannya, dengan segala macamnya yang tanpa dirasa, tanpa terasa. Maka itulah kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya kita memohonkan kepada Allah pengampunan terhadap diri kita, dan kita senantiasa mengulang-ulang atas kesalahan kita untuk dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu terserah Anda. Kalau sudah dimaafkan, itu terserah Anda tuh mau ngapain lagi, terserah. Maaf, yang penting mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang menjadi tujuan daripada permohonan maaf kita. Bahkan sekelas Rasulullah SAW, manusia yang dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya minta maaf sama Allah. Doa Rasulullah itu minta maaf, bukan minta kerajaan, bukan minta A, B, C, D, tidak. Tapi minta maaf, ya Allah, ampuni atas segala dosa yang telah aku lakukan. Kurang lebih seperti itu, Pak Dokter. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat Al-Izzah. Ya,
Insya Allah di lain kesempatan kita akan sambung. Di lain kesempatan kalau ada pertanyaan bisa di WhatsApp-kan ke Pak Dokter ya, di nomor di bawah Pak Dokter ya. Ya, pertanyaan. Siap Ustaz, siap, siap. Ya, pertanyaan seputar lebih ke arah sih ekonomi keumatan, fikih muamalah dan lain-lain seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Dan bagaimana Siap Ustaz. kita menyikapi dengan perbedaan sudut pandang dalam beragama dalam Islam ya. Itu insya Allah silahkan disampaikan ke Pak Dr. Arif. Kalau saya bisa menjawab, insya Allah saya jawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, saya akan tanyakan kepada yang lebih memahami, insya Allah. Barakallahu fiik. Siap Ustaz. Masya Allah, syukron Ustaz atas taujihnya Ustaz sore hari ini. Jadi memang insya Allah kita sudah berniat nih di Al-Izzah ini bahwa kegiatan semacam ini mungkin tidak akan hanya sekedar di bulan Ramadan Ustaz. Nanti insya Allah selepas bulan Ramadan pun kita tetap akan rutinkan selama memang belum memungkinkan kita untuk melakukan kajian langsung, misalkan kondisi masih belum stabil terkait wabah ini, kita akan terus gaungkan lewat media online ini dan dengan tema-tema yang beraneka ragam. Tentunya nanti kita bisa bertemu lagi dengan Ustadz nih untuk kaitan tema fikih-fikih muamalah ya Ustadz ya. Siap. Kurang lebih 4 menit lagi kita akan tutup kegiatan ngabuburit ini. Ustadz, barangkali ada kesimpulan dari Ustadz untuk mengakhiri acara ngabuburit kita, Ustadz. Kesimpulannya? Baik. Kesimpulannya adalah ada 3 ya. Jadi di 10 hari terakhir ini, pertama bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang kedua adalah menghidupkan malam-malamnya dengan melakukan kalau Rasulullah dulu melakukan itikaf. Saat ini situasi pandemi seperti sekarang, ya perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyaklah sholat sujud kepada Allah. Karena sujud, ya, pada saat kita sudah tidak hidup di dunia, sujud itu akan menjadi kenang-kenangan yang paling indah yang pernah kita lakukan, bahwa kita menjadi sebaik-baik hamba dengan meletakkan kening kita dengan serendah-rendahnya tanah. Ya, itu sujud itulah seperti itu secara substansinya. Terus kemudian yang ketiga adalah berburu malam Lailatul Qadar dan memperbanyak doa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ini saya punya salah satu guru ya, sahabat juga ya. Itu beliau tuh di belakangnya ditulisin mobilnya, Pak Dokter. Apa tulisannya? Perbanyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar. Nanti ini mobil bapak-bapak sahabat Al-Izzah, mobil ibu-ibu sahabat Al-Izzah. Tulis di belakang itu, perbanyak istighfar. Begitu orang lihat, itu kebaikan buat ibu dan bapak sekalian. Itu ya, ini ibu, ini anak, ini apa sekiranya orang melihat, kemudian dia melakukan kebaikan. Astagfirullah. Pada saat dia mengucapkan astagfirullah, ya, ternyata saat itu Allah ridho kepadanya, Allah ampuni dosa-dosanya. Asbab itulah terus kemudian apa yang menjadi tulisan di belakang motor ataupun kendaraan ataupun mobil Bapak Ibu sahabat Al-Izzah sekalian menjadi wasilah kebaikan bagi antum semua, seperti itu. Jadi poin yang ketiga penekanannya adalah perbanyaklah meminta ampun kepada Allah, perbanyaklah beristighfar, perbanyaklah mengucapkan doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Innaka afuwwun karim. Ya. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi itu yang seyogyanya 3 poin tersebut sahabat Al-Izzah bisa lakukan dengan iman, wahtisaban, ya, dengan iman kepada Allah dan dengan kesungguhan bahwa kita berharap kepada Allah bahwa apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan yang paling penting dari itu semua adalah, ya, dari 3 poin itu semua adalah memperbanyak mengingat mati. Karena dengan mengingat mati itu yang tadinya mau berbuat kemaksiatan, yang tadinya mau berbuat kecurangan, tiba-tiba gimana kalau ini saya mati, ya belum sempat minta maaf, belum sempat diampuni, terus kita melewati alam di mana alam itu
bekalnya ada selama kita hidup di alam dunia. Seperti itu. Bekal yang terbaik selama kita hidup di alam dunia adalah takwa kepada Allah SWT. Takwa itu secara definitif maknanya meningkatkan ketakwaan kita dengan memperbanyak menjauhi larangan-larangan Allah dan menjalankan segala perintah-perintah Allah. Nah, secara substansi itu luas. Ya. Maka inilah pentingnya kita untuk bagaimana terus menuntut ilmu. Sebenarnya apa itu takwa? Takwa itu apa saja sih? Takwa itu mudah diucapkan, sulit dilakukan. Sebagaimana ikhlasnya, seperti itu. Maka para sahabat Al-Izzah sekalian yang ada di rumah masing-masing, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjadikan sisa hari di bulan Ramadan ini menjadi hari-hari yang produktif, hari-hari yang efektif untuk memperbanyak pahala-pahala kita. Banyak-banyaklah sedekah, banyak-banyaklah mengingat mati, banyak-banyaklah bertobat kepada Allah, banyak-banyaklah melakukan salat dan baca Al-Qur'an. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustaz telah membersamai kita di acara ngabuburit bersama Al-Izzah. Telah kita dapatkan tadi 3 poin ya yang Ustaz sampaikan untuk bekal kita mengisi hari-hari terakhir kita bersama Ramadan ini. Yang pertama adalah kita harus bersungguh-sungguh meraih ampunan dari Allah, kemudian menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah. Rasulullah mencontohkan dengan qiyamul lail, kemudian memperbanyak doa untuk meminta ampun kepada Allah yang kemudian ketiganya itu dibalut dalam sebuah aktivitas yang kita selalu zikrul maut ya Ustaz ya, mengingat akan kematian agar memang kita menjadi lebih terasa kesungguhan kita dalam menjalankan 3 hal tadi itu. Semoga dengan 3 poin tadi apabila kita lakukan dengan imanan wahtisaban tadi, kita dapat mengoptimalkan bukan 10 hari lagi mungkin sekarang Ustadz ya. Kita mungkin tinggal 5 atau 6 hari lagi ini akan bersama bulan Ramadan ini. Jadi dan kita juga tidak tahu apakah tahun depan Allah masih akan mempertemukan kita kembali, maka kita manfaatkan waktu yang singkat ini untuk betul-betul memanfaatkan momen yang Allah buka luas bagi kita semua. Baik sahabat Al-Izzah dimanapun berada, kita telah sampai di penghujung kegiatan ngabuburit kita di kesempatan sore hari ini, ngabuburit yang sangat berfaedah sekali tentang bagaimana kita mengoptimalkan hari-hari terakhir kita bersama bulan Ramadan ini. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan kajian online ini masih terdapat kekurangan. Silakan untuk pantau terus, khususnya channel YouTube Masjid Al-Izzah Cikampek untuk mendapatkan pemberitahuan, informasi-informasi tentang kegiatan Masjid Al-Izzah, khususnya yang berkaitan dengan kajian online ini yang akan kita rutinkan terus, insya Allah sampai selepas bulan Ramadan pun, untuk memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi sahabat Al-Izzah dimanapun berada. Marilah kita tutup kegiatan ngabuburit kita sore hari ini dengan sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.